Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami kelompok 6 dari kelas R001 Prodi Teknik Lingkungan Universitas Jambi. Pada video kali ini kami akan membahas tentang salah satu budaya ciri khas tanah Jambi yang berkaitan dengan pakaian, yaitu tengkuluk, yang nantinya akan dibahas juga tentang kaitannya dalam perkembangan Islam di tanah Jambi. Sebelum itu, perkenalkan anggota kelompok kami. Saya sendiri Salva Salsabila dengan NIM F1G321026. Perkenalkan, nama saya Rahmat Febrian dengan NIM F1G321028. Perkenalkan, nama saya MC Dikmas Yadin dengan NIM F1G321031. Perkenalkan, nama saya Al-Faraji dengan NIM F1G32036. Berikut adalah videonya. Pada saat ini kami sedang berada di Taman Budaya Jambi. Tujuan kami di sini adalah untuk meliput dan melihat apa itu tengkuluk dan juga pakaian adat yang melengkapinya. Tujuan kami meliput pada Taman Budaya Jambi ini adalah untuk mengetahui apa itu tengkuluk, pakaian adat, serta aksesoris yang dipakainya, serta untuk mengetahui pengaruh Islam terhadap cara berpakaian di tanah Jambi. Simaklah video berikut ini. Baiklah, seperti yang kita tahu bahwa kota Jambi memiliki banyak budaya dan terdapat jejak budaya
Tanah Jambi pada abad ke-13 Masehi. Jejak pengaruh Islam tersebut dapat berupa bangunan, arsitektur, adat, dan juga kesenian budaya. Salah satu budaya yang menjadi ciri khas Tanah Jambi adalah dengan budaya pakaiannya yang dimulai sejak dulu, yaitu pemakaian tenggulu pada wanita disertai dengan baju kurung dan juga baju teluk belamo pada laki-laki dengan memakai peci di kepala. Nah, untuk yang belum tahu bentuk tenggulu tersebut, bisa kita lihat di sini yang saat ini dipakai oleh Kak Amilda beserta baju kurungnya dan juga baju teluk belamo yang dipakai oleh Kang Rama. Dalam bentuk pemakaiannya di kepala juga dilengkapi dengan baju kurung daerah Jambi. Dan juga kalau untuk bentuk tenggulu sendiri itu pemakaiannya berbeda-beda sesuai dengan modelnya masing-masing. Karena untuk modelnya sendiri tenggulu itu modelnya banyak sesuai dengan perkembangan zaman dari dulu hingga kini. Kaitannya dengan Islam sendiri, pada waktu masuknya Islam ke Jambi sekitar abad ke-13 atau ke-16 di kota seberang, kerajaan Islam dipimpin oleh raja yang bernama Syekh Ahmad Salim yang bergelar Datuk Praduka Berhala, berasal dari Turki, yang mendorong perkembangan batik di Jambi yang menggambarkan ornamen flora dan non-floratif. Penggunaan batik sendiri itu digunakan dalam tenggulu. Pemakaian tenggulu itu menggunakan kain batik yang motifnya terdiri dari motif Melayu Jambi Islam. Lalu di sini pasangan dari baju kurung yang merupakan perlengkapan dari tenggulu sendiri adalah baju teluk belamo, dapat dilihat sendiri. Lalu untuk kepalanya sendiri itu menggunakan peci yang bisa dibilang tergolong mudah untuk digunakan sebagai perlengkapan atau aksesorisnya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sebelumnya saya ucapkan. Perkenalkan, saya Jidan merupakan salah satu teman-teman perwakilan dari kesenian. Saya menggeluti dunia seni teater tradisi dan berbagai macam penampilan ataupun sanggar tari yang saya ikut bergabung juga dalam sebuah pertunjukan teater tersebut, dan saya mengenal berbagai macam atau mengetahui atau juga belajar di sana mengenai pakaian-pakaian tradisional masyarakat Jambi. Nah, hari ini saya didatangi oleh teman-teman untuk membahas atau mengenai Tengkuluk. Tentunya teman-teman ini dari mahasiswa Unja Prodi Teknik Lingkungan. Oke, mahasiswa Unja Prodi Teknik Lingkungan. Oke, kedatangannya ke sini kan katanya mau bertanya ataupun mencari tahu tentang Tengkuluk. Mungkin apa yang bisa saya bantu? Kita coba diskusi ringan aja. Ya, kami mau nanya nih Bang. Kan Iya. pertama saya dari Sumbar, kan dari Sumatera Barat, dari Iya. luar Jambi. Jadi kami mau nanya, apa sih Tengkuluk itu? Apa sebenarnya Tengkuluk itu? Tengkuluk itu sebenarnya katanya itu kuluk ya, atau tengkuluk langsung itu maknanya pada intinya itu hanya sebagai penutup kepala. Iya, itu tengkuluk. Itu lebih spesifiknya yang dipakai oleh perempuan Melayu Jambi, penutup kepala seperti itu. Kalau untuk sejarahnya sendiri ini, sejarah munculnya Tengkuluk di Jambi itu apa ya Bang kira-kira? Tengkuluk di Jambi itu sebenarnya datang bukan hanya di Jambi, pada abad ke-7 itu sudah masuk wilayah Sumatera. Itu tempatnya kalau di Jambi itu ada di Merangin, dan lebih spesifik dibahas oleh masyarakat itu di Jambi kota seberang ya. Ya pada abad ke-7 itu Tengkuluk itu digunakan hanya sebagai penutup kepala pada saat perempuan atau pada
gadis remaja yang ingin ke ladang, berkebun, ke sawah atau ke umo kalau bahasa Jambi. Nah, ini untuk melindungi kepala dari terik matahari dan juga hujan ataupun gerimis. Nah, cuma seiring waktu sekitar abad ke-13 itu masuknya Islam itu dibawa oleh Paduka Berhala pada saat itu merupakan salah satu panglima besar TNI dari Turki yang menetap ke Jambi. Nah, pengaruh beliau itu dengan nuansa Islamnya ketika beliau meminang atau menikahi salah satu gadis Jambi yang bernama Putri Pinang Masa ya, Putri Pinang Majis. Nah, akhirnya kebiasaan masyarakat yang menggunakan Tengkulu ini kemudian dengan masuknya Islam yang disebarkan oleh Datuk Paduka Berhala, kemudian dengan masyarakat pun ini menyebar luas bahwa Islam itu suatu agama yang dinyatakan pada saat itu satu-satunya yang baru masuk di Melayu Tuo. Melayu Tuo Jambi ini. Ya, Melayu Tuo. Nah, adapun batasan-batasan kearifan lokal baik pun identitas dan juga kekuatan dari agama Islam itu sendiri bahwa perempuan itu harus menutup aurat, yang mana aurat itu yang boleh terlihat itu telapak tangan dan wajah ya, itu pada saat sholat. Nah, bagaimana ini biar bisa diterima oleh masyarakat Jambi, tapi masyarakat Jambi sudah terbiasa dengan Tengkulu menutup kepala. Kalau sekarang ini istilahnya mungkin ada hijab atau jilbab ya. Nah, akhirnya inilah yang dipakai pada abad ke-13 itu, ini sudah mulai digunakan oleh kaum perempuan di Jambi. Kalau dulu sarung itu atau kain itu hanya dipakai di bagian bawah atau pinggang. Nah, ternyata kain itu dulu tidak ada selendang panjang, tidak ada monopoli. Jadi selendang yang kain yang itu yang satunya dibuat di pinggang di bagian bawah, yang satu buat untuk penutup kepala. Dan akhirnya ini menjadi kebudayaan atau kebiasaan masyarakat khususnya di daerah Jambi gitu. Nilai-nilai yang mempengaruhi Tengkulu bisa masuk ke sejarah Islam Jambi itu apa sih? Ya, nilai-nilai yang terkandung dalam Tengkulu ketika adanya peradaban atau masuknya Islam ke Jambi itu tadi seperti saya bilang bahwa Tengkulu itu seorang perempuan itu harus menutup aurat terutama bagian kepala agar rambutnya tidak kelihatan ataupun juga telinga, lehernya. Ini kan mengandung nilai agar perempuan-perempuan itu berpenampilan lebih sopan, lebih mungkin feminim, lebih santun. Nah, dan lebih beradab. Nah, dan inilah yang diajarkan oleh Islam kepada masyarakat Melayu pada saat itu, dan akhirnya diterima dengan lapang dada, dengan baik. Dan sekarang masyarakat itu terbukti kekuatan Tengkulu itu hadir di masyarakat, terutama di seberang tuh tidak jauh dari pemukiman mereka. Pada hari ini rata-rata punya lingkungan pesantren di sana, sekolah-sekolah agama, masjid. Nah, inilah yang memperkuat unsur-unsur Islam, kehadiran Tengkulu yang ada di kota seberang. Jadi nilai-nilai Islam itu berkembang mulai dari hal kecil, yaitu pakaian yang dipakai oleh masyarakat kota seberang, yaitu di kepala, lalu beralkulturasi dalam hal kebiasaan atau karakteristiknya hingga mempengaruhi perkembangan Islam, baik itu dalam segi pembangunan maupun budayanya di Jambi. Iya, betul. Jadi Tengkulu itu sendiri kan setelah diterima atau diberikan nuansa-nuansa keislaman, akhirnya Islam itu lebih gampang diterima secara kostum, secara berpakaian, keseharian, dan akhirnya ya ini berkembang tidak hanya sebatas menggunakan pakaian. Berdirilah di situ pesantren-pesantren, kemudian pusat-pusat pendidikan ataupun juga bermasjid yang berkembang bernuansa Islam. Bahkan bukan hanya itu saja, berbagai macam bangunan masyarakat Jambi pun berpengaruh. Katanya sih kalau tidak salah rumah panggung itu punya makna sendiri untuk seorang Islam atau mendirikan itu, baik mulai dari tradisi membangun doa sebelum membangun, mendirikan, dan juga jumlah-jumlah tiang-tiang yang berdasarkan kepada
Undang 12 kata bahasa Jambi itu yang memang ada makna dari setiap bangunan yang dibuat, itu seperti itu juga. Berarti rumah adat Jambi pun terpengaruh Islam gitu kan? Oh ya, banyak sekali, banyak terpengaruh Islam karena dia ada tiang 12, kemudian ada tangga 7, tangga 5, itu yang menyimbolkan tentang rukun Islam, rukun iman, seperti itu. Banyak sekali pengaruhnya. Kalau kita lihat sendiri sekarang model Tengkulu itu sedikit jauh agak berbeda dengan zaman dahulu. Kalau kita lihat masyarakat seberang itu modelnya mungkin sedikit berbeda dengan model yang sekarang yang lebih fashionable jika dipandang seiring perkembangan zaman itu bagaimana? Betul lah. Jadi Tengkulu ini kan pada dasarnya memang dibuat atau hanya digunakan sebagai penutup kepala dengan posisi bentuk ataupun rupa hanya sekedar menempel di kepala. Ya, menempel di kepala. Nah, tapi ini sudah menjadi kebudayaan dan kebiasaan, dan tapi bagaimana peran pemerintah di sini yang harus menjaga kearifan lokal, budaya, dan juga bisa diterima oleh kaum milenial atau Jambi Melayu Muda. Nah, seiring jalan di sini Tengkulu ini mulai diperkenalkan dengan penampilan baru, dimasukkan ke dunia fashion show, dunia batik, dunia pemerintahan, dunia kesenian ataupun kreasi-kreasi, sehingga bentuk dari pemasangan atau penggunaan Tengkulu itu pun mengalami pergeseran. Yang tadinya hanya sekedar nempel tapi dimodifikasi, ada yang di sebelah kiri kanan ada dibuat seperti ada bunga, kemudian ada juga dibuat berbagai macam bentuk lipatan yang sehingga penampilannya menarik. Bukan hanya itu saja, untuk kainnya pun saja sudah mulai beragam. Kalau dulu hanya sarung, tapi sekarang sudah kain panjang, ada motif-motif batik. Nah, ditambah dengan hiasan lain. Iya, dan menariknya sekarang itu tiap tahun ada namanya perkenalan Hari Batik Nasional. Tapi bagaimana mempromosikan batik ini biar lebih dikenal? Salah satunya dengan menggunakan model atau orang yang menggunakan batik tersebut lewat perform Tengkulu. Jadi lebih menarik dan lebih fungsinya lebih banyak, seperti itu. Juga sekaligus bisa melestarikan budaya Tengkulu ini sesuai dengan perkembangan zaman yang ada dan diterima dengan masyarakat diterima juga. dengan mudah dan tidak ketinggalan zaman, seperti itu. Apakah ada batasan umur memakai Tengkulu ini, Pak? Batasan umur memakai Tengkulu pada dasarnya sih tidak ada batas. Mungkin yang jelas ketika kalau di seberang itu ketika anak-anak sudah mulai bisa mengeja abata, artinya mulai mengaji, itu sudah diajarkan oleh orang tua mereka cara menggunakan, mungkin sekarang simpelnya dulu dengan jilbab, telekung ataupun kain-kain yang sifat Tengkulu. Jadi sebenarnya batasan itu tidak ada, hanya saja Tengkulu ini kadang ketika mereka sudah lanjut usia ataupun sudah katakannya sudah berumur, itu mungkin cara pemakaiannya saja tidak semodis yang sekarang atau yang dia gadis, mungkin hanya sekedar simpel tapi tetap menutupi kepala, cuman mungkin dari segi bentuk. Tapi kalau batasan usia tidak ada, selagi itu bisa mereka pakai dengan nyaman, ya dipersilakan gitu. Ya. Kalau zaman sekarang juga dapat terlihat Tengkulu itu sudah bisa dipadukan dengan jilbab ya. Kalau Tengkulu itu cuma Tengkulu aja tapi lehernya masih kelihatan ya. Tapi sekarang udah bisa dipadukan dengan jilbab juga. Nah, itu tadi unsur Islam dan juga modernisasi yang dipadu-padankan sehingga bisa diterima. Itu salah satu perkembangan atau pergeseran zaman yang membuat itu. Tapi tidak mengurangi marwah atau makna dari Tengkulu sebagai penutup kepala sekaligus menutup aurat bagi seorang perempuan. Itu yang diajarkan oleh Melayu Islam kita dulu, seperti itu. Sudah jelas berarti ya terdapat nilai-nilai Islam yang kental dalam Tengkulu. Bahkan hingga saat sekarang pun walaupun sudah terjadi modernisasi zaman, hal itu tetap melekat kuat dalam budaya
tanah Jambi ini. Oh iya, betul sekali. Bisa kita lihat ini di momen-momen besar hari ulang tahun Jambi, kemudian juga hari ulang tahun kabupaten kota, terus juga ada festival-festival adat, itu banyak sekali diminta dari SKPD pemerintahan maupun masyarakat, Sanggar Seni Budaya dan masyarakat Jambi itu sendiri menggunakan Tengkuluk pada momen itu. Dan mungkin bisa kita lihat bahkan di tempat kondang-kondangan hajatan banyak perempuan yang menggunakan Tengkuluk yang dimodifikasi dengan jilbab tadi. Artinya di sinilah sudah kental sekali Islam yang ada di Jambi dengan Tengkuluk tadi ya. Pakaiannya seperti itu. Berarti dengan ini Islam itu seperti universal ya, masuknya dengan budaya bisa gitu. Ya, Islam itu kan kalau zaman dahulu kan cara pendekatannya tidak dengan kekerasan. Bagaimana Islam ini bisa diterima? Nah, disinilah keunikan Islam itu, dia masuk atau memperkenalkan dirinya lewat suatu kaum, bangsa ataupun suku, itu lewat kebiasaan yang dipakai oleh masyarakat setempat. Dan inilah mereka akan coba lewat budaya tadi melakukan pendekatan itu, kemudian memberikan suatu kesamaan persepsi sehingga terjadilah penerima atau diterima dengan masyarakat bahwa Islam itu masuknya tidak memaksakan dan tidak dipaksakan, mengalir saja. Yang pakai kekerasan. Iya, seperti itu. Menyatu dengan adat, kan awalnya Tengkuluk dari kebiasaan. Akhirnya dimasukkanlah unsur-unsur Islam seperti itu. Tapi kalau datang baru datang, nih pakai jilbab. Ini kan bingung orang nih pakai ini, bingung ngapain ini kan? Tapi yang sana nah ini di situ harmonisasinya di situ. Ya kayak apa? Kita masuk rumah orang, kita yang ngatur orang itu. Ya, tidak mungkin kan seperti itu. Kita harus melakukan pendekatan. Iya, pendekatan itu yang dilakukan oleh Islam dari Turki ya. Panglima berhala. Iya, bapak atau panglima besar perang di Turki. Kita udah tahu banyak nih tentang Tengkuluk. Makasih ya Bang. Oke, terima kasih buat adik-adik, mudah-mudahan ilmu ini bermanfaat dan juga bisa menjadi salah satu tugas kuliah yang nantinya ke depan bisa juga menambah wawasan buat kita semua. Terima kasih juga sudah untuk yang nonton juga. Terima kasih juga kalau bisa semua nanti kawan-kawan diajak pakai Tengkuluk, kecuali laki-laki ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan ini sekianlah video dari kelompok kami tentang Tengkuluk dan kaitannya dengan Islam di Jambi. Semoga video ini dapat menambah wawasan teman-teman baik yang ada di luar Jambi maupun di kota Jambi mengenai Tengkuluk dan juga pengaruh Islam yang ada di dalamnya. Sekian video dari kami, lebih kurangnya kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subrek. Alhamdulillah.